tentunya sehat-sehat dan baik-baik saja kan? Anak-anak, hari ini kita mau ibadah online. Anak-anak semuanya udah siap? Miss Desi, Miss Lia, sama Miss sendiri juga udah siap. Di sini kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita mau nyanyikan lagu How I Love You Lord. Betapa kita mencintai Tuhan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan untuk kami semua. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi ini Tuhan kami dapat memuji nama Tuhan. Kami kau berikan kesehatan Tuhan. Kami masih bisa belajar, kami masih bisa beribadah online Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan sertai kami satu persatu Tuhan, anak-anak di rumah Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Sehingga firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, semuanya katakan amin. Hai anak-anak, sekarang Miss mau tanya nih, kita semua punya teman kan? Nah temannya itu ada yang bermacam-macam ya, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Tapi Tuhan menciptakan kita semuanya istimewa. Jadi semua anak adalah anak-anak yang istimewa. Kita semua menyanyikan lagu ya, Ku Istimewa. Semuanya bisa kan? Ayo ikuti gerakannya.
kita itu istimewa di hadapan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu siapa ya anak-anak? Tuhan Yesus itu sobat kita yang setia. Tentu kalian semua juga punya teman kan? Tapi yang paling setia itu siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita menyanyikan Ada Satu Sobatku. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar lagu baru ya, Puji Cipta Mulia. Bukan kesalahan
Halo Coki, kenapa bersedih? Enggak punya teman, temennya jauh-jauh. Kenapa? Jangan sedih dong. Mungkin aku karena aku hitam, hidung pesek, dan rambutku keriting. Coki, jangan sedih ya. Nah, sudah Coki ya, sudah. Nih, Coki, kamu nggak boleh sedih. Nih, Tuhan selalu mengasihi kamu. Jadi kamu nggak sedih walaupun temannya menjauhi kamu, tapi kamu nggak boleh sedih. Tuhan tetap menyayangi kamu. Tahu nggak? Coba kita mau dengar firman Tuhan. Nanti di firman Tuhan itu kita mau melihat bahwa kita itu berharga. Dah yuk Coki yuk, ya jangan sedih ya. Iya. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa yuk. Kita tutup mata, kita minta akan hikmat daripada Tuhan supaya kita mengerti dan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji Tuhan. Kami bersyukur karena kami adalah anak-anak yang istimewa. Kiranya Tuhan tolong berkati setiap kami melalui firman yang dibawakan oleh Mr. Julius. Pakai Mr. Julius, jadikan saluran berkat dan berikan kami hikmat supaya kami mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak semua, kalau kalian masih berdiri silakan duduk. Kita sama-sama mau berbincang-bincang tentang firman Tuhan ya. Anak-anak semua, saya mau tanya nih, kalian punya nggak benda berharga yang kalian sangat sayangi? Coba kalau ada keluarin satu-satu. Mr. Julius juga punya loh di dalam kotak ajaib ini. Nah apa aja sih? Kalau Mr. Julius punyanya misalnya, kalian juga mungkin punya ya, teman mainan yang sangat berharga. Mainan sangat berharga banget, apalagi yang mungkin ini dia. Wah, berlian berharga. Ya, apalagi ya? Wah, ada emas batangan, berharga nggak nih? Wah, berharga ya. Apalagi ya? Wah, banyak banget nih, ada koin berharga. Wah, limited edition. Wah, pokoknya banyak sekali ya. Nah, saya yakin teman-teman di rumah, anak-anak semua pasti juga punya benda-benda berharga kesayangan kalian. Nah, sudah dipegang bendanya. Coba sih saya mau tanya, kenapa kalian sangat menyayangi barang itu? Berharganya kenapa coba? Pasti mungkin karena harganya sangat mahal, atau mungkin cuma terbatas, cuma ada 10 di dunia. Wah, atau mungkin waktu kalian mendapatkannya kalian susah payah. Misalnya dikasih mainan ini harus belajar dapat nilai 100 baru dapat, makanya berharga banget. Atau mungkin harganya mahal seperti emas ini. Wah. Nah, sekarang sama-sama yuk kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Kita buka yuk sama-sama yuk. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Nah, kita akan baca. Nah, anak-anak semua silakan menyimak di dalam rumah masing-masing ya. Mari kita baca. Di dalam perikop, Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya
pada masa tuanya. Nah, anak-anak semua, saya mau tanya nih, mungkin bisa jadi kuis di rumah ya. Kalian tahu nggak berapa lama Bapak Abraham dengan Ibu Sarah menanti Ishak yang dilahirkan? Coba tebak, ada yang tahu? Gak boleh tanya papa mama ya. Siapa yang tahu? 1 bulan atau 10 bulan? Yang ketiga adalah 10 tahun. Yang keempat 25 tahun. Yang kelima 30 tahun. Mana yang benar? Ayo. 1 bulan, 10 bulan, 10 tahun, 25 tahun atau 30 tahun? Ya, jawabannya adalah 25 tahun. Bayangin nungguin anak sampai selama 25 tahun. Siapa di sini yang umurnya 25 tahun? Pasti nggak mungkin ya. Setiap kita pasti umurnya anak-anak sampai 10 ya. Ada yang 6, ada yang 12. Belum ada yang sampai 25 tahun. Mungkin Cici ya. Nah, bayangin Bapak Abraham dan Ibu Sarah nungguin lama untuk supaya punya anak. Dia terus berdoa minta kepada Tuhan. Tapi kok nggak dikasih-kasih ya. Tapi kita lihat pada waktu yang telah kita baca tadi, ayat yang kita baca, dia telah punya anak. Dan waktu itu Sarah bilang apa? Dia memberi nama Ishak yang artinya tertawa. Kenapa tertawa? Karena kita coba bayangin, Bapak Abraham waktu itu, waktu pertama kali dijanjikan umur 75 tahun. Dan waktu itu umur 100 tahun. Dan sekarang si Ibu Sarah juga umur 90 tahun. Umur kakek nenek, udah lansia. Tapi kita lihat Tuhan kasih tepat waktunya sehingga Ishak pun lahir. Nah, kita lihat ya, kita bisa bayangkan Ishak ini adalah anak yang istimewa. Tapi bukan cuma Ishak loh, tetapi anak-anak kalian, semua kalian yang ada di rumah juga adalah orang-orang yang istimewa dan berharga di hadapan Tuhan. Termasuk Bapak dan juga Ibu guru yang tadi melayani. Termasuk juga jangan lupa si Coki yang tadi. Semuanya berharga. Kenapa? Karena setiap orang yang sudah dilahirkan di dunia ini, semuanya ada maksud dan tujuan Tuhan yang mulia. Jadi gak ada yang kesalahan tiba-tiba gak sengaja lahir. Kita bisa lihat tadi Ibu Sarah, kalau gak Tuhan kasih anak, dia gak bisa punya anak. Nah, Pak Julius mau kesaksian sedikit. Istri Pak Julius waktu itu pernah didiagnosis oleh seorang dokter. Dokter ini berkata, wah istrinya susah punya anak. Kayaknya nanti gak bisa punya anak. Karena ada apa? Ada kelainan di dalam kandungannya. Tapi waktu itu Pak Julius cuma bilang, Mr. Julius bilang, Tuhan, aku serahkan sama Tuhan. Aku percaya Tuhan akan memberikan anak yang istimewa bagi Mr. Julius dan juga istri. Ternyata beberapa bulan kemudian Tuhan mendengar doa dari Mr. Julius. Mr. Julius gak harus nunggu 25 tahun loh. Wah, inilah kita lihat ya, setiap kita adalah anak-anak yang istimewa. Nah, ayo kita sama-sama kita mau meresponi firman Tuhan ini. Sebelumnya kita mau pegang dada kita, pakai tangan kanan kita. Kita mau berdoa bagi diri kita. Yuk, kita bersyukur kalau kita seandainya adalah anak-anak yang tidak istimewa, tentu kita tidak akan lahir seperti sekarang ini. Kita mari minta ampun ya anak-anak, jika mungkin ada terpikiran di dalam pikiran kita, perasaan kita tidak berharga. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita ternyata adalah orang-orang yang berharga. Tuhan mempunyai rencana, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari kita sama-sama sebelum kita berdoa, kita responi seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Ku dicipta mulia. Mari kita sama-sama kita bernyanyi dan meresponi firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dicipta mulia, oh salam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dicipta untuk tujuan
Tuhan. Kita sekali lagi yuk, kita nyanyikan yuk. Ku dicipta mulia, oh salam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Yuk kita bersyukur yuk. Ku berharga, kita nyanyikan sama-sama. Ku istimewa, syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, yaitu hanya satu, menjadi penyembahmu. Ku berharga, ku istimewa, syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu, menjadi penyembahmu, menjadi penyembahmu. Anak-anak, mari kita berdoa yuk. Kita sama-sama, kita bersyukur, kita istimewa, kita berharga. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membuat kami, menciptakan kami, dan sehingga kami dapat lahir di dunia ini melalui papa mama kami. Tuhan, biarlah setiap kami sungguh menyadari kami adalah anak-anak yang berharga, kami istimewa, kami luar biasa di hadapan Tuhan, karena kami dicipta serupa seperti gambar dan rupa Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, kami sungguh menyadari kami berharga di dalam Tuhan. Kami tidak mau mendengar perkataan orang lain, kami bukan siapa-siapa, karena Tuhan mengasihi kami dan setiap kami istimewa. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah firman Tuhan ini sungguh dapat bertanam dalam hati anak-anak-Mu dan memberkati setiap para pendengar dan juga anak-anak sekalian. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Anak-anak jangan lupa ayat hafalan kita dari Yesaya pasal 43 ayat 4a, yaitu oleh karena engkau berharga dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat setiap kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya anak-anak semua adalah anak-anak yang istimewa dan berharga di depan Tuhan Yesus, ya, di hadapan Tuhan. Nah anak-anak, kita mau tutup kebaktian hari ini. Kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh.